Mas Gudul. Ayo tolong Mas Gudul ayo. Ayo, pura-pura nangis yo. Ayo. Waduh, kok ada suara orang nangis ya? Wadalah, anak-anak toh yang nangis, bikin aku takut aja. Le, ngopo nangis nang kono le? Harga Mbak Jengkol anu Mas kurang dawa ketare. Ngono we nangis lho. Oh, anak-anak gak kreatif, padahal bisa minta tolong orang, malah nangis. Ya, tanding kan ya. Tunggu pokoknya ya. Anu Mas, sekisar piro Mas? Yo benar yo. Kuwi sekidal kuwi. Aku njaluk lo gak dibagai lo. Nek. Ya aduh. Mas, ana sate kupon. Ayo cepet. Ayo cepet. Hoi. Sopo kuwi terperekan dhuwur kuwi? Medhon. Kula Pak, gundul Pak. Kuwi donyane wong dipek jengkol kuwi regane larang jare. Lho bocah-bocah mau tepu di Pak. Ayo mbah wis ora roh iki jengkol kuwi mbok pek kabeh iki piye karepe? Waduh, bahaya iki. Ternyata anak-anak sekarang jauh lebih kreatif, Lur. Aku sampai kena keisengan mereka. Ayo medhon. Karmu piye iki jengkol regane larang. Sabar Pak, sabar. Tak jelas kiri, sabar. Iki mau ki aku lewat ana bocah-bocah nangis, Pak. Jare arep jengkol ora iso, gak gaduk. Ayo ora terus ngono kuwi nyolongi nggone tanggane. Lah aku ora ngerti. Pak. Alah, japusi bocah-bocah aku berarti. Kowe ketok ayo pinter meneh. Ayo nakno tajak ngepeki jengkolku engko dikekne Mbak Data ben tinggi masakan ya. Ayo mlaku. Ya, Pak. Ayo. Selamat. Si Bapak masih mau dengar penjelasan aku. Sebagai permintaan maafku, aku bantu Bapak panen jengkol deh. Iki wite, Pak. Yo iki peki kabeh ya. Oh, akeh banget kro nanti peneki. Gede lho Pak wite, Pak. Ora apa-apa iki jengkole enak-enak kuwi. Nah, pesik ya, tak tinggal dolan prono aku. Oh iya Pak, Nah, peki rapoke. Tumbuhan khas dari Asia Tenggara ini salah satu makanan favoritku, Lur. Di desa Karanggubito, Ngawi, banyak tumbuh pohon jengkol, Lur. Menanam pohon jengkol banyak untungnya, Lur. Setahun aja bisa panen sampai 2 kali. Pohon jengkol juga masih produktif sampai usia 30 tahun. Jengkol yang kupanen bukan cuma yang berusia tua, tapi juga jengkol muda. Biasanya untuk dijadikan lalapan. Tapi juga mengurangi baunya, Lur. Nah, udah cukup empuk iki, Lur. Sesudah ini, langsung aja kita iris tipis-tipis yo.
Yang kita iris kecil-kecil ini akan kita jadikan topping untuk kroffel. Kalau sudah banyak gini, barulah kita sangrai, Lur. Jadi ini nanti akan mirip kacang kanari. Sambil menunggu kering jengkolnya, kita lihat persiapan memasaknya dulu yuk. Mbak, ini Mbak, jengkolnya Mbak yang udah direbus sama yang udah disangrai Mbak. Oke, makasih Dul. Oh ya Mbak. Untuk membuat kroffel, pertama campur ragi dan gula secukupnya dengan susu hangat. Aduk sampai merata, lalu diamkan sejenak hingga mengembang. Nah, bener mengembang toh, Lur? Baru deh, sekarang tambahkan tepung terigu. Pelan-pelan menuangnya sambil terus diaduk sampai tercipta adonan yang kalis, Lur. Selain sebagai topping, gak lengkap rasanya kalau jengkolnya gak dijadikan isian kroffelnya. Jengkol yang sudah direbus akan langsung diiris tipis-tipis juga ya, Lur. Lalu campur bersama adonan yang hampir menjadi kalis ini, Lur. Aduk sampai jengkol merata dalam adonan. Semakin lama, semakin berat adonannya, Lur. Kalau sudah kalis gini, sekarang diamkan adonan kurang lebih 1 jam sampai adonan mengembang. Bukan sulap, bukan sihir. Adonan cukup dicuekin. Ini hasilnya. Bisa mengembang toh. Sekarang tinggal pipihkan adonannya, Lur. Pakai botol air bisa kok, Lur. Sampai setipis mungkin ya, Lur. Udah tipis nih. Sekarang tinggal dibagi 4 bagian. Lalu oleskan mentega secara merata. Lalu ditumpuk menjadi satu. Inilah alasannya harus tipis mungkin, Lur. Sesuai dengan adonan croissant. Udah numpuk, barulah dilipat dengan ukuran kurang lebih 8 cm. Diamkan lagi hingga adonan mengembang kurang lebih setengah jam, Lur. Ternyata bikin kroffel iki mesti sabar-sabar yo. Rapopo, yang penting enak. Sesudah mengembang, kita pipihkan lagi, Lur. Tapi kali ini mempipihkannya memanjang aja yo. Barulah kita potong-potong berbentuk segitiga sesuai keinginan aja, Lur. Barulah digulung hingga berbentuk mirip roti croissant. Cantik toh hasilnya, Lur. Kroffel iku sebenarnya perpaduan antara croissant dan waffle. Makanya namanya kroffel. Pertama kali dipopulerkan di negara Korea Selatan, Lur. Wis, gak ada nunggu lagi, Lur. Sekarang kita langsung ke dapur untuk memanggang. Saat memanggang, dibolak-balik ya, Lur, supaya panas cetakannya merata. Wah, sesuai dengan yang banyak dijual ya, Lur. Saat memanggang pun aroma khas dari jengkol semriwing. Enak banget. Iki, Lur, kroffel jengkolnya. Mantep toh, Lur. Biar makin enak, siram dengan madu. Ojo lali topping jengkolnya, langsung ditabur di atas kroffelnya. Menggiurkan banget yo. Cuacanya cerah hari ini, Lur. Waktunya main di luar. Anginnya lumayan gede ki, cocok buat mainan layangan. Tapi layangan sing iki beda yo. Warga di sini menyebutnya layangan bapangan. Tapi di daerah lain dikenal juga dengan layangan koang atau layangan gapangan.
Panjang layangan nih sekitar 1 meter dengan lebar 2 meteran. Saking gedenya harus ditarik pakai tali tambang. Yo, angin teko. Yo, angin teko. Meski sabar kalau nerbangin layangan bapangan, soalnya nunggu anginnya pas. Yo, tarik. Wah, piye? Angin no. Untuk menerbangkan layangan bapangan butuh 2 orang. Aku bertugas memegang layangannya. Yang satunya harus memegang talinya. Yo, tarik kenceng ya, Godot ya. Wih, akhirnya terbang iki. Sorry, Pak. Walah, ono wae. Maaf loh, Mbak. Aku gak sengaja nabrak. Bapak Dol, sing mau rono wong, Bu. Aku lho, delok layangan lho. Seneng layangan mulu. Nanti nubro uang ngejar layangan. Anak itu Akan panen pare. Yo, saya bang gue. Ayo. Tak bang saya. Ayo. Kang, tak bang panen pare saya ya. Oh ya. Yo wis, tak bantu panen pare nih kalau gitu. Pare termasuk tanaman merambat, Lur. Meskipun buahnya pahit, tapi kalau dijadikan masakan, enak yo. Bu, ini panen semua atau yang tua-tua atau Bu? Ini sing gede. Oh, yang gede Bu ya? Oh, ya ndel ya. Yo. Pilih ya. Ada juga yang memanfaatkannya jadi obat tradisional. Biasanya, pare hanya berbuah 1 musim saja. Setelah dipanen, tanaman iki langsung mati. Pahit-pahit begini, pare kayak gizi, Lur. Antara lain punya zat besi, fosfor, dan masih banyak lagi. Cara panen pare gampang kok, langsung dipetik wae. Untuk panen pare iki mudah, Lur. Gak perlu pakai alat, cukup dipetik aja, wis langsung bisa iki. Di desa Talang iki, pare biasa ditanam di pinggir persawahan. Karena cuma memanfaatkan lahan yang tidak terlalu luas, pare ditanam di lanjaran bambu. Ternyata parenya mau dijadikan buntil. Wah, pas tenan iki. Buntil salah satu makanan kesukaanku. Cuci dulu parenya sampai bersih. Kemudian buang biji parenya. Kalau ukurannya panjang, bisa sekalian dipotong jadi beberapa bagian yo. Saat mencuci pare, sekalian diremas-remas. Iki salah satu cara menghilangkan getah pada pare. Oh iya, ada tips untuk menghilangkan rasa pahit pare, Lur. Catat yo. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah pare pahit supaya rasa pahitnya hilang. Yaitu dengan cara pare pahit setelah dicuci bersih, ditaburi garam dan direndam garam kira-kira 30 menit untuk menarik getahnya keluar dari parenya. Boleh dicoba. Ojo lali, setelah dicuci, pare harus direndam air garam. Ini bisa membuat parenya nggak pahit lagi. Buntilnya nggak cuma pakai pare yo, tapi ada tambahan entung jati atau kepompong ulat jati. Wah, spesial banget iki buntilnya. Jadi nggak sabar pengen nyicip. Kalau bumbu buntilnya standar wae, pakai cabai rawit, cabai merah, bawang putih, gula dan garam.
Masih ada bahan lain yang dipakai, seperti tomat, daun singkong yang sudah direbus, belimbing wuluh, dan kelapa. Langsung parut kelapanya yo. Sekalian buat bumbu halusnya. Tambahkan tomat supaya makin seger rasanya. Bu, ini Bu parenya Bu udah direndam garam. Oh iya, saya kene dong. Ya, mengko diisi. Kowe nak iki wis rampung ya. Oh, iya Bu, tapi dulu ya Bu ya. Iya, sunder ya. Daun singkong rebusnya dipotong-potong dulu supaya lebih enak ngunyahnya. Belimbing wuluhnya juga dipotong sekalian yo. Tumis bumbu halusnya. Setelah keluar aroma harumnya, masukkan entung jati yang sudah direbus. Selanjutnya, daun singkong dan kelapa parut. Terakhir, tambahkan santan. Masak sampai santannya berkurang, sambil terus diaduk supaya buntilnya nggak gosong. Sekarang bikin kuah buntilnya. Tumis sisa bumbu halusnya, kemudian tambahkan santan. Tunggu sekitar 10 menitan. Biasa nih buntil dibungkus daun pepaya yo. Tapi karena iki spesial, masukkan isi buntil ke dalam pare. Tambahkan cabai rawit supaya makin mantep rasanya. Kalau sudah diisi semua parenya, langsung dikukus aja lur. Ya wes Dul, tak kukusin dhisik yo. Oh iya Pak. Karena sebagian sudah matang, gak butuh waktu lama mengukus. Tinggal mematangkan parenya aja. Biar cepat matang, tutup aja kukusannya yo. Sudah matang iki. Saatnya kita sajikan bareng kuahnya. Buntil pare. Apik tenan iki buntil pare sintungnya. Dari tampilannya aja bikin gak sabar kepingin nyobain. Sore-sore gini emang paling asik yo ngaso sambil main bareng temen. Tapi jangan main game online mulu toh. Banyak loh permainan seru yang bisa kita mainkan. Nih contohnya seperti yang aku dan Bang Erwin lagi mainkan, game botol. Siapa yang bisa membuat botolnya berdiri, itu yang menang. Tapi mukaku udah cemong banget. Kalah mulu sih. Pada ngapain ini? Aduh, Ibu, ini Bu, jangan main game botol Bu. Oh, lagi nganggur, Dul. Ya,
Iya sih Bu, gimana? Iya, ini aku mau minta tolong ini. Tolong apa Bu? Ini saya punya pesanan saraba katuk. Cuman daun katuknya ini kurang. Baca nggak Bu? Ya, cuman sebaskom. Bisa? Baskom. Iya. Oh iya. Tempat Pak Aslam ada Bu, pohon katuk banyak. Iya, makasih ya, Dul. Oh iya. Iya. Bang, tinggal dulu ya Bang ya. Dul, ini kayak gimana nih? Dul. Duh. Nah, kebetulan Lur, ada daing aslamnya. Tak izin dulu yo. Daeng, Kenapa, Dul? pohon katuk itu Daeng punya kah? Iya, nuku itu. Kenapa? Minta pohon katuknya Daeng ya. Wah, Untuk dia apa? untuk nih UMKM kurang bahannya Daeng. Wah, tidak bisa. Nanti kurang itu. Tidak bisa begitu. Tidak banyak Daeng. Walah daing, ayolah. Masa ndak boleh toh? Aku minta sedikit aja. Ini mau diolah sama Ibu Ika di UMKM-nya. Jadi kalau aku minta nanti aku potong-potong kan dia tumbuh lagi cabang-cabang, malah tambah subur Daeng. Susah untuk ditanam. Nah gini aja Daeng, saya minta itu katuk, nanti Daeng aku buat masakan. Hah? Masakan? Iya, Oh, iya. Bisa. boleh? Ya. Nah, gitu dong daing. Saling berbagikan baik. Siap, Pokoknya saya Dul. masakin. Ya, hati-hati. Bagus itu makanan itu. Daun katuk merupakan tanaman yang gak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sejak dulu, katuk dipercaya bagus dikonsumsi oleh ibu menyusui untuk memperlancar produksi ASI. Apalagi rasanya yang seger. Memang nikmat banget jika dimasak menjadi sayur bening ataupun dilalap mentah. Selain untuk dikonsumsi, tampilan pohon katuk yang ramping dan tegak membuatnya seringkali ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman pagar. Kenapa Di? Aduh, Adul. Maaf, tadi aku kesandung kayu. Mau kemana? Jadi Walah gini, Lur, aku lagi mau ada-ada masak, aja terus ya. lihat kamu, Hari terus aku ini makan kabut, seharian tapi aku kena kesandung cemong kayu. tepung terus. Maaf ya. Padahal tadi habis main tepung sama Bang Erwin. Sekarang kena siram tepung sama di Siva lagi. Jadi aku tuh tadi mau buat kue tadi Apes, bodong. apes. Kamu mau nggak bantuin aku buat kue? Oh, iya deh. Tapi aku nanti antar nih daun katuknya dulu ke UMKM. Nanti aku susul dah. Tapi kuenya juga untuk kamu kok. Iya ya. Terus pokoknya nanti aku bantuin deh. Ya wis, ndak apa-apa Di. Biar tak antar dulu katuknya ke Bu Ika. Ya. Nanti baru ku bantu masak kuenya Di. Di UMKM milik Bu Ika ini, daun katuknya bukan dijadikan masakan lulur, melainkan dijadikan minuman khas Sulawesi Selatan, yaitu saraba. Saraba adalah jenis minuman herbal. Kalau di Pulau Jawa seperti bandrek ataupun wedang jahe lur. Lepaskan daun katuk dari batangnya. Mudah kok. Tarik dari bagian ujungnya, lalu seperti diserut saja. Daunnya akan terlepas dengan sendirinya. Nah, sebelum diolah, daun katuk tentunya harus dicuci terlebih dahulu yo. Caranya cukup direndam dengan air hingga bersih. Setelah itu, daun katuk di oven selama kurang lebih 30 menit. Selain untuk mengeringkan daun, proses pemanasan ini juga mampu merusak sifat antiprotozoa. Jadi, racun-racun dalam daun katuk bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali.
Dul, gimana? Udah selesai semua? Udah Bu, udah di oven semuanya Bu, tinggal nunggu kering aja. Oh ya, nanti saya yang jagain. Bu, itu batangnya daun katu dipakai nggak Bu? Oh enggak, saya nggak pakai lagi. Saya mau buat makanan dari Ya, batang daunnya. ambil saja. Oh ya, Iya. makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Selain dari daun katu, bahan lain yang nggak boleh ketinggalan dalam saraba adalah jahe, Lur. Setelah dikupas, jahe dipotong kecil-kecil, lalu dihaluskan menggunakan sedikit air. Selanjutnya, jahe disaring dan diambil sari-sarinya saja. Sari jahe kemudian dimasak bersama dengan gula merah. Setelah gula cair, tambahkan gula putih dan kental manis. Masak hingga gula jahe mengkristal. Pada tahap berikutnya, daun katuk yang telah kering digiling hingga menjadi bubuk halus. Selain itu, secara terpisah, gula jahe yang mengkristal juga digiling hingga menjadi bubuk. Terakhir, campurkan bubuk katuk, bubuk gula jahe dan susu, aduk ketiganya hingga merata. Inilah yang disebut dengan saraba daun katuk, Lur. Saraba daun katuk ini dikemas dalam ukuran 25 gram setiap porsi sajinya. Jadi, jika ingin dinikmati, tinggal diseduh dengan air panas saja, Lur. Ayo, siapa yang penasaran mau nyobain oleh-oleh khas Pangkajene yang satu ini? Di Siva mau masak kado godong. Itu loh kue khas Sulawesi yang rasanya manis dan gurih. Makanya harus pakai kelapa segar koyo iki biar rasanya mantep. Tapi kado bodong yang ini bukan kado bodong biasa. Kado bodong yang diinovasikan dengan rasa pedas berempah. Makanya di Siva menggunakan bawang merah, bawang putih, cabai. Langsung aja kita mulai yo. Potong kecil-kecil batang daun katuk. Gunanya agar lebih mudah menghaluskannya, Lur. Setelah itu, tumbuk batang katuk hingga hancur. Gak perlu terlalu halus, asal sudah tidak terlalu keras. Kemudian campurkan dengan kelapa parut dan aduk merata. Selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Jika sudah harum, tambahkan gula merah dan serai. Lalu masak hingga mengental. Agar rasanya makin beragam, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis. Dijamin seger. Terakhir, tuangkan campuran kelapa serta batang katuk dan masak hingga matang. Sambil menungguku, di Siva menyiapkan adonannya. Haluskan bawang putih, garam, serta lada. Campurkan bumbu ke dalam tepung beras. Tuangkan sedikit air dan aduk hingga rata. Selanjutnya, karena adonan kado bodong harus benar-benar halus, sebelum dicetak, adonan harus diayak terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Jika sudah halus, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Berikan pewarna biar makin apik warnanya. Di Siva, nih isiannya udah selesai, udah jadi. Oh iya Dul, makasih ya Dul. Aku juga udah buat adonannya nih. Oh iya, ada yang bisa aku bantu lagi nggak, Di? Nggak ada lagi Dul. Oh iya dah, kalau itu aku tinggal dulu ya, Di ya. Tapi ntar kalau udah matang, aku kabarin, kita makan sama-sama.
Iya, Dul. Makasih ya, Dul. Tinggal dulu ya dia. Ya, Dul. Untuk mencetak kado bodong, susah-susah gampang lur. Kalian harus cekatan yo. Siapkan wajan tipis yang datar, lalu panaskan sebentar. Kemudian tuangkan adonan kado bodong di atas wajan. Ratakan dan tekan-tekan hingga semua bagian wajan tertutup dan biarkan hingga adonan matang. Jika adonan sudah saling menempel, angkat dari wajan perlahan dan segera isi ketika panas agar adonan masih elastis. Gulung perlahan-lahan agar kulit kado bodongnya tidak robek. Lur, gimana? Apik banget toh tampilannya? Kalau dilihat-lihat seperti handuk atau bahan bludru begitu ya lur. Tamu-tamu pasti seneng iki kalau disajikan kudapan koyo iki. Nah, ku jamin rasanya juga gak kalah mantep. Hari ini aku diajak Mbak Debbie pergi ke pinggiran sungai. Yalah, tak pikir ngajak berduaan, tiwas GR. Iki malah ada Mbak Esa sama bocah-bocah. Yo wis lah, piye meneh. Wis lek rasa dodol wis. Kedua akeh lho, kalau untuk akeh ya. Kayak untuk akeh. Tapi ada untungnya juga rame-rame. Ternyata Mbak Dewi minta tolong nyari cacing. Bisa cepat kekumpul banyak kalau barang-barang begini. Semuanya langsung nyebar wae yo nyarinya. Cacing tanah bisa hidup di bermacam tempat yo, terutama di daerah gelap yang lembab, seperti di pinggiran sungai iki yo. Bener toh, baru digaruk tanahnya sedikit langsung muncul banyak cacing. Sebenarnya banyak manfaat cacing untuk tanah. Salah satunya menyuburkan tanah. Dul, ini Ya, aku Pak. dapat banyak. Weh, kumpulin aja, Pak. Oh iya. Biar nanti bisa dimasak. Siap. Jadi makanan enak loh. Meskipun bentuknya menggelikan, tapi cacing iki akeh manfaatnya tuh. Katanya sih proteinnya tinggi. Selain itu, kandungan dalam cacing tanah juga dipercaya menyembuhkan sakit tipes. Tapi jangan dimakan mentah-mentah yo. Simak dulu ini prosesnya biar aman makannya. Setelah dicuci bersih, cacing langsung direbus. Tapi nggak usah pakai air, soalnya saat dipanaskan, cacing akan mengeluarkan cairan dari tubuhnya. Tunggu sampai mendidih. Kalau sudah, cacing harus dicuci lagi sampai benar-benar bersih.
gosong. Cepet toh keringnya. Aroma cacing yang di oven mirip ikan bakar gosong iki. Selanjutnya, cacing kering akan ditumbuk sampai halus. Supaya halusnya lebih maksimal, maka tumbukan disaring yo. Weh, ternyata bubuk cacingnya mau dijadikan bocing alias bola cacing. Kata Mbak Desi, nama kekiniannya boba cacing disebok. Aku jadi penasaran hasilnya. Adonan bobanya terbuat dari tepung tapioka yang dicampur sedikit gula pasir dan tepung cacing. Semuanya diaduk sampai rata. Kemudian ditambah gula merah. Supaya adonannya matang, tuangkan air panas. Kalau sudah, aduk sampai kalis. Mbak Rina kebagian tugas membuat krim untuk lapisan atas. Bahannya margarin, susu kental manis, dan gula. Tinggal diaduk semuanya yo. Untuk lapisan tengahnya, pakai biskuit susu. Semuanya dihancurkan, tapi jangan terlalu halus supaya masih ada tekstur renyahnya. Adonan boba sudah siap, tinggal dibentuk bulatan aja iki. Buat yang ukurannya agak gede, bikin mantep saat dimakan. Ojo lali, ditaburi tepung tapioka supaya nggak lengket. Boba siap dimasak yo. Siapkan dulu air mendidihnya, baru masukkan bobanya. Kalau boba sudah mulai mengembang ke permukaan, artinya sudah matang. Jadi bisa langsung diangkat yo. Selanjutnya, masukkan boba ke dalam air dingin supaya bisa cepat berkurang panasnya. Jadi bisa langsung digabungkan dengan bahan dessert lainnya. Semua bahan sudah siap iki, tinggal diracik aja. Dep, ya. Ini loh bobanya. Oh, udah jadi. Oke. Kasih ya. Iya. Mbak Debbie sudah nyiapin adonan dessert agar-agar supaya lebih cantik, ditambahkan pasta hijau. Untuk lapisan tengah ditaburi remahan biskuit susu, kemudian tambahkan krim sebagai atasnya. Terakhir, pamungkasnya si boba cacing. Mantep telur. Kalau melihat hasilnya begini, pasti nggak ada yang nyangka kalau bahannya pakai cacing toh. Meski pada penasaran, rasanya senak tampilannya enggak yo. Ayo Dul, Dek, mochi dessertnya kita coba. Wih, mantep ini. Lur, selamat menjalankan ibadah puasa ya Lur ya. Semoga di bulan Ramadan ini membawa keberkahan ya Lur. Tetap semangat yo.